Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan pada kita, terutama nikmat iman Islam dan nikmat sehat. Karena sehat kita, karena sehat yang diberikan oleh Allah, kita bisa bertemu dengan pelajaran Ustadz kali ini, yaitu SKI, pelajaran atau pertemuan yang kedua. Karena pertemuan yang pertama Ustadz nggak buat video ya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mari kita langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu tentang dinasti Abbasiyah. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang latar belakang kenapa dinamakan Abbasiyah ya. Terus tentang propaganda juga kita sudah dibahas sedikit. Kita lanjut tentang namanya proses berdirinya Abbasiyah. Prosesnya itu gimana ya, kita akan membahasnya. Proses berdirinya Abbasiyah ini meliputi 3 hal. Yang pertama, ini ada ada anggapan bahwa Abbasiyah ini atau orang-orang yang dari golongan Abbasiyah ini berpendapat bahwa dirinya ini lebih baik dari Umayyah dalam hal sebagai pemimpin umat Islam, karena Abbasiyah ini lebih dekat dengan Nabi ya. Yang kedua yaitu bahwasanya Umayyah ini sudah menyimpang dari nilai-nilai Islam ini, yang nanti proses tentang berdirinya Abbasiyah. Kemudian yang terakhir yaitu ada orang-orang yang merasa tersingkir atau orang-orang yang merasa dinomorduakan oleh pemerintahan dinasti Umayyah, yang akhirnya dari 3 ini melahirkan yang pertama propaganda, yaitu isu-isu tentang ketidakadilannya Umayyah, dan ada unsur atau nanti melahirkan yang namanya pemberontakan. Ini proses berdirinya Abbasiyah. Oke. Berdirinya Abbasiyah ini tidak luput dari yang namanya tokoh atau orang-orang. Tokoh atau orang yang menjadi kunci lahirnya Abbasiyah ini ada 3 tokoh. Ada 3 tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad bin Ali. Yang kedua Ibrahim bin Muhammad, dan yang ketiga Abu Muslim Al-Khurasan atau Al-Khurasani. Ini nomor 3. Nomor 1 Muhammad bin Ali, nomor 2 Ibrahim bin Muhammad, dan nomor 3 yaitu Abu Muslim Al-Khurasan atau Al-Khurasani. Ini 3 pokok atau 3 kunci orang yang bisa melahirkan Abbasiyah. Kita akan membahas satu persatu. Ya, yang pertama itu Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ini dia melakukan gerakan anti Umayyah ini didasari dari anggapan beliau bahwa yang seharusnya menggantikan kepemimpinan setelah Nabi wafat itu bukan Umayyah, tapi melainkan Abbasiyah, karena tadi keterkaitan, maksudnya jarak atau kekeluargaannya itu lebih dekat
Abbas daripada Umayyah. Ketika Umayyah itu nanti dia bertemunya di kakek, tapi ketika Abbas ini paman kandungnya ini sudah termasuk saudaranya, nanti ketemunya di Hisham, bukan di kakek buyutnya lagi. Ini dia beranggapan bahwa lebih pantas Abbas daripada Umayyah. Yang seterusnya, setelah dia merasakan beranggapan bahwa lebih pantas Abbas, maka Muhammad bin Ali ini melakukan propaganda dengan secara cermat, sehingga banyak orang-orang yang tertarik kepadanya. Ada banyak tokoh-tokoh masyarakat yang tertarik dan tokoh agama juga. Kemudian Muhammad bin Ali ini memilih tempat untuk melakukan propagandanya itu di daerah Kufah. Alasannya kenapa memilih daerah Kufah itu karena strategis ya. Kemudian alasan-alasan yang itu dibahas di pertemuan yang kemarin, yaitu ada 4 atau 3 alasan. Di antaranya Kufah ini berada di daerah atau Kufah ini tadi strategis. Terus ada juga yang memilih tentang Khurasan, yaitu Khurasan ini berada di daerah perbatasan dengan pemerintahnya Umayyah. Ini telah dibahas di pertemuan kemarin. Oke. Yang seterusnya, dari propaganda Muhammad bin Ali ini melakukan isu-isu ini kok langsung bisa diterima oleh masyarakat atau oleh tokoh-tokoh masyarakat dan agama ini? Karena apa? Karena mempunyai 4 faktor. Yang pertama, ada perlawanan dari Syiah. Syiah ini beranggapan sama bahwa yang merasa lebih berhak kepemimpinan itu orang-orang Syiah karena masih kerabatnya Nabi, yaitu dari Ali ini si Syiah. Yang kedua, kelompok Mawali atau bangsa Arab non Mekah atau Islam non Arab ini merasa tersingkir, merasa dinomorduakan. Mereka kecewa, dari kecewa ini mereka memberontak. Ketika ada orang yang ingin mereformasi pemerintah atau menggulingkan pemerintah pada saat itu, orang-orang Mawan ini membantu orang tersebut. Kemudian tokoh agama juga merasa kecewa. Kecewanya apa? Karena pemerintahan Umayyah ini nilai-nilai Islamnya itu sudah tidak terpakai lagi, tidak dipakai dalam pemerintahan. Yang keempat, yaitu di antara suku-suku yang berada di Arab ini saling pecah, tidak ada persatuan. Ini yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah dan menyebabkan berdirinya dinasti Abbasiyah. Ini ada 4 faktor ya. Ini ketika masa Muhammad bin Ali. Kemudian Muhammad bin Ali meninggal kemudian diganti dengan yang namanya Ibrahim bin Muhammad, meneruskan gerakan bapaknya. Ibrahim ini sama mempunyai mempunyai gerakan atau semacam isu-isu, yaitu tentang anti Umayyah. Karena apa? Karena Umayyah ini tidak adil untuk menarik simpati orang-orang yang benci terhadap Umayyah. Gerakan ini sangat lancar, rapih dan efektif di bawah pemimpinan Ibrahim. Mungkin lebih sedikit bagus dibandingkan ayahnya atau Muhammad bin Ali ini. Kemudian dia juga berhasil menggalang dukungan dari golongan dan kelompok, baik itu kelompok Syiah dan golongan yang lainnya. Pokoknya
apa namanya, orang-orang tersebut terpengaruh oleh yang namanya Ibrahim bin Muhammad. Di antaranya Syiah. Kenapa Syiah bisa bergabung? Karena Ibrahim bin Muhammad ini melantik imamnya Syiah ini, Muhammad bin Abdullah ini, sebagai khalifah bayangan. Karena merasa senang, dia terus membantu, Syiah itu terus membantu perjuangannya Ibrahim bin Muhammad. Kemudian karena merasa anggotanya atau pasukannya sudah besar, sudah mulai cukup ya, dia mulai melakukan pemberontakan secara terbuka. Itu pada bulan Ramadan, itu sekitar tahun 129 Hijriah atau 747 Masehi. Namun pada jelang 1 tahun, yaitu ketika tahun 1130 Hijriah, ini Ibrahim ditangkap. Kemudian dibunuh. Akan tetapi pemberontakan Ibrahim ini masih dilanjutkan oleh saudara-saudaranya. Di antaranya itu Abbas, As-Sofah, dan Ja'far. Ini berakhirlah yang namanya Ibrahim bin Muhammad di tangan Marwan II, tertangkap. Tokoh kunci yang terakhir yaitu Abu Muslim Al-Khurasan. Ini Abu Muslim Al-Khurasan ini, dia sebenarnya itu seorang budak yang dimerdekakan oleh seorang Khurasan yang bernama Qotabah. Abu Muslim ini nanti suatu saat itu akan menjadi wakil dinasti Abbasiyah. Alasannya kenapa? Karena dia mempunyai pribadi yang kuat, pikiran yang cerdas, dan mampu menggerakkan suatu kelompok dan memimpin kelompok tersebut. Dari bakat yang dia miliki, yaitu kuat, cerdas, dan mampu untuk menggerakkan suatu kelompok ini, maka Abu Muslim Al-Khurasan ini sangat disegani dan banyak pengikutnya. Terus Abu Muslim Al-Khurasan ini dia sangat piawan atau semacam orator ulung dalam hal memainkan isu-isu tentang Umayyah, isu-isu buruk tentang dinasti Umayyah. Alhasil banyak pengikut, baik itu dari Khurasan atau dari Persia. Bahkan suatu kota di Khurasan, dia yang bernama Marwan, bukan Marwan ya, yang bernama desanya itu ya Marwa. Ini masyarakat Marwa tersebut berjanji setia pada Abu Muslim Al-Khurasan. Dia mendukung penuh perjuangan Al-Khurasan akibat tadi kelihayannya dalam segi oratornya. Ada suatu wilayah yaitu Marwa ini, ibu kotanya Khurasan ini, masyarakat ini bersedia mati atau bersedia untuk membantu Abu Muslim ini dengan segenap hati untuk menuntut keadilan dari pemerintahan Muawiyah. Terus pada tahun 132 Hijriah ini Abu Muslim berhasil menggulingkan gubernur Khurasan yang pada saat itu gubernur Khurasan dinasti Umayyah ini bernama Nasr bin Sayyar. Ini pada tahun 132 Hijriah ini Abu Muslim berhasil menggulingkan gubernur Khurasan. Terus berkembang, pengikutnya semakin banyak, dan banyak juga milisi gitu ya, banyak tentara-tentara yang bagus. Kemudian hal tersebut tadinya tidak tercium oleh Marwan. Karena apa? Karena Marwan masih sibuk dengan pergerakan-pergerakan yang ada di luar Arab, mungkin di Persia dan di yang lainnya.
ketika dia menyadari bahwa Abu Muslim ini mempunyai pengikut banyak, akhirnya dia mengutus tentara-tentara yang tadinya sudah menumpas pergerakan-pergerakan itu untuk menumpas pergerakan Abu Muslim itu sebanyak 140.000 pasukan. Akan tapi 1.400 pasukan ini yang kecapean juga, ini akhirnya kalah di tangan Abu Muslim Al-Khurasani. Bahkan Marwan ini berhasil ditangkap dan dibunuh oleh Saleh bin Ali. Ini Saleh bin Ali ini mengejar Marwan II ini karena tadi ketika berperang itu dia kalah terus melarikan diri, akan tetapi berhasil dikejar oleh Saleh bin Ali dan akhirnya Marwan II terbunuh. Akan tetapi ada satu keturunan Umayyah, yaitu Abdurrahman, yang berhasil lolos dan dia hijrah atau mengungsi ke daerah Maroko yang nantinya akan menimbulkan cikal bakal timbulnya Umayyah II. Oke, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.